Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Mausan Maulid Al-Barzanji sampun paripurna. Mugi-mugi kula panjenengan sedherek sami rawuh wonten ing dalem menika saestu dipun-tepaken dening Allah Subhanahu wa taala dados umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah ta'zim lan mahabbah dhumateng panjenenganipun Rasulullah sehingga mangke badhe pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul kiamah. Hadirin rahimakumullah, acara salajengipun menika istirahat sawetawis. Monggo dhumateng remaja ingkang wonten ing wingking kasuwun ingkang ngadalaken menika pasugatan ingkang sampun kacawisaken. Monggo hadrah remaja-remaja badhe ngaturaken setunggal lagu. Nggih wonten saderengipun kula aturaken pengumuman bilih simak Al-Qur'an ing Masjid Rayu badhe kawitan malih juz awal benjing Senin tanggal kang 11 November. Insyaallah mangke ingkang maos panjenenganipun Ustazah Masrurah. Zanatka ya زانتك يا حبيب الله بالخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولد الكرماء
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Wassalamualaikum. Hadirin rahimakumullah. Isa sampun istirahat sahabat habis. Monggo kita laksanakan majlis khataman simaan Al-Qur'an ingkang kaping 9 miras pantes pengatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo kita midhangetaken majlis ilmi saking pagilipun Ki Haji Agus Mawan Sakti. Hingga menika kepada manfaat pagilipun wekdal sak cekapipun kula aturaken lan mangkipun suwun mungkasi kanthi waosan doa khotmil majlis. Jadi pada pagilipun Ustaz Haji Agus Mawan wekdal kula aturaken semonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bikamili syari'ati wa khalisid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhus sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa thabbit lisani bijahi wa bikaramati sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh sedaya jamaah Masjid Rahayu ingkang kula hormati, wabil khusus dumateng para sesepuh, para bini sepuh, para kiai, para ibu nyai, lan ugi takmir Masjid Rahayu ingkang tansah kula bektosi, ingkang tansah kula mulyakaken. Kula nyuwun pangesipun panjenengan sedaya kula dipun dawuhi matur dumateng ngarsanipun panjenengan sedaya inggih menika bab masalah khataman Al-Qur'an lan ugi peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis menika insyaallah saestu niki majlis ingkang sae sanget. Keranten wonten menawi secara khusus yaitu ada dua majlis, itu majlisul Quran kalian majlis Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua majlis ini adalah majlis yang sangat mulia, majlis yang sangat penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Sayyidina Ali ngendika bahwasanya kenikmatan itu ada 6. An-ni'matu sittatu asya'a. Yang pertama adalah al-Islam. Islam itu adalah kenikmatan yang utama sekali untuk kita semuanya. Karena walaupun kita memiliki keluarga yang semuanya sehat walafiat, tapi tidak memiliki agama Islam, kita juga akan susah. Ya. Misalnya kita memiliki pasangan, tapi pasangan kita ternyata tidak Muslim, itu juga akan susah. Makanya kenikmatan Islam ini adalah nikmat yang paling utama bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita bisa mempertahankan kenikmatan itu sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua kata Sayyidina Ali adalah kenikmatan yang kedua adalah yaitu Al-Qur'an. Yaitu kenikmatan kedua adalah Al-Qur'an. Nah, di sini majlis pada malam hari ini yaitu majlis khataman Al-Qur'an yang ke 91. Wah, pun dangu sangat niki. Paling kalau dari yang lahir niki Mbak Menawi. Nggih. Sampun dangu sangat nggih. Mulai tahun pinten niki Pak Ibrahim? Tahun 80 napa 90 napa tahun 45? Napa? 85 nggih. Berarti kalau tasih SD nggih. Mau tasih SD. Tahun 85. Iya, mboten ate libur niki Pak Salam mboten ate libur. Pandemi mboten gagas belas nggih. Alhamdulillah niki. Jadi majlis khataman Al-Qur'an termasuk majlis ingkang sae nggih.
Dan beruntunglah orang-orang yang di dalam kehidupannya itu ada Al-Qur'an. Dilalah lingkungannya lingkungan laweyan. Wonten semaan teng pundi-pundi. Masjid Rahayu, Masjid Tegal Sari, terus Mushola Baron, terus Masjid Baitus Surur, Masjid Al-Karim, Al-Hirmani, Langgar Al-Ihsan, pun buak banget. Menawi dipun tingali teng laweyan niku isine malaikat tok niki, gitu. Kebak bianget niki. Isine malaikat tok saben sasi wonten hataman, saben sasi hataman. Nah, malaikatnya niku menawi pas hataman turun niku sekitar situna alfa malakin, 60.000 malaikat. Lah berarti niki teng laweyan niki isine malaikat tok. Kepantesan kok adem, ayem, tentrem nggih. Nggih. Wau ingkang pas hataman niku wonten ingkang teklak-tekluk barang niki soalnya dikeloni malaikat niki. Ya alhamdulillah niki. Keranten malaikatnya kuwatah sangat. Kula teng wingking niku wonten ingkang teklak-tekluk niku. Alhamdulillah niki. Termasuk kula piyambak niki. Nggih. Kathah malaikatipun lawiyan niki. Termasuk nikmat yang paling besar adanya Al-Qur'anul Karim. Termasuk orang yang mendapatkan Al-Quran, dia sendiri akan mendapatkan kebahagiaan dan orang-orang yang ada di sekitarnya akan mendapatkan kebahagiaan. Bahkan 10 anggota keluarganya itu akan ditulung, akan dibantu, akan disyafaati oleh orang yang ahlul Quran. Jadi akan wasyafa'ahu asyran min ahli baitihi qad wajabat lahun nar. Jadi bila ada anak atau cucu ataupun Pak D, Bude, ataupun nenek, kakek dan sebagainya, ada yang hafal Quran ataupun ahlul Quran, maka mungkin jika ada keluarganya yang sudah ditetapkan, sudah ada SK masuk ke dalam neraka, ditanda tangani malaikat ingkang penjaga neraka apa? Ya, kelingane jajan iki berarti niki. Ya. Malaikat penjaga neraka sinten? Ya malaikat Malik nggih ingkang gaweane molak-malik wong sing ana tenggene neraka. Sampun ditandatangani SK-nipun malaikat. Ya, malaikat Malik dia ditetapkan ke dalam neraka. Tetapi ternyata ada anggota keluarganya adalah yang ahlul Quran, maka insya Allah bisa disyafaati. Jadi ini termasuk orang yang berbahagia jika ada anggota keluarganya ahlul Quran. Orang yang senang membaca Al-Quran juga insya Allah dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Malaikate isin maca wong ning jerone ana Al-Quran, saben dina molak-malik Al-Quran, maca Al-Quran terus nggih. Ngantos sampean teng pundi-pundi panjenengan nggih tadarus teng pundi-pundi, wonten majelis tadarus Al-Quran nggih jenengan derek terus. Menawi wonten one day one juz nggih jenengan utang terus. Nggih menawi panjenengan wonten malih napa ingkang majlis-majlis kajian Al-Qur'an nggih jenengan derek malih. Terus malaikat niki isin maca wong jerone ana Al-Qur'an kok aku arep nyiksa. Makanya malaikat akan malu jika menyiksa orang-orang yang di dalamnya ada Al-Qur'anul Karim. Makanya beruntung sekali kita mendapatkan kenikmatan bolak-balik derek khataman Al-Qur'anul Karim. Makanya kalau khataman itu biasanya setelah Qul a'udzu birabbin nas selesai dibacutke malih suratul Fatihah. Sabare suratul Fatihah dibacutke malih surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Mbok menawi mboten biasa niku lho kok wis rampung bareng kok bacutke meleh. Kok kapan rampunge iki ya. Sampun An-Nas kok malah bacutke Fatihah terus alif lam mim malih. Nah niki adalah namanya al-hallul murtahil, yaitu orang yang sudah melanjutkan perjalanan dan sudah sampai ke dalam finish. Setelah finish kemudian mau setar lagi. Nah setar lagi itu adalah Fatihah sama alif lam mim. Maka jika orang yang sudah setar lagi membaca Fatihah dan juga alif lam mim berarti dia sudah ada niat mau menghatamkan Al-Quran lagi.
dilalah dalu mangke dalu niku dilalah panjenengan innalillah wa inna ilaihi rajiun, berarti panjenengan insyaallah sampun angsal niat menghatamkan Al-Qur'an malih. Nah niki maknane al-hallul murtahil. Niku termasuk afdholul a'mal. Amal ingkang paling utama. Jadi pun kathah sanget niki Al-Qur'an niki bolak-balik. Insyaallah panjenengan sampun apal gopal nggih. Ranten teng mriki sampun biasa khataman pun bolak-balik khataman Al-Qur'anul Karim. Terus yang kenikmatan yang ketiga adalah Muhammadur Rasulullah. Yaitu kenikmatan yaitu adanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya berulang-ulang kali kita memperingati Maulid Nabi. Bahkan kadang-kadang satu hari nggih jamur niku ngantuk double order. Nggih, double order. Nggih bar zuhur sholawatan, bar asar sholawatan meneh. Double tahun niki mantap tenan, wareg tenan nggih. Nggih, ini jamur iki. Sebabipun kula ndereke ibu kula. Nggih. Ndereke ibu kula tenggene Cemani, terus engko iki ya dipetuk bar asar. Bar asar engko iki napa? Pindah panggon tenggene Danar Hadi. Masyaallah, luaris manis. Laris manis. Jadi ngantos bolak-balik Maulid Nabi nganti rebutan 30 hari saja tidak cukup nggih. Nganti membludak pengen wonten ingkang ngunduh malih dinone namung 3 dosa dinten. Di akhirnya nggih tambah ibaratipun sedinten ngantos ping kalih. Sedinten ngantos ping kalih. Niki Maulid Nabi tidak bosan-bosan kita memperingatinya. Karena memang adalah jika kita memperingati Maulid Nabi, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, maka aku akan memberikan syafaat baginya nanti di hari kiamat. Karena Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang istimewa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memanggil nabi-nabi yang lain dalam Al-Quran, semuanya menggunakan nama nabinya masing-masing. Contoh Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Nabi Adam, ya Adamu. Nabi Ibrahim juga sama, ya Ibrahim a'rid an hadza, ya Ibrahimu. Nabi Nuh juga sama, qila ya Nuh bid bisalamin minna wa barakatin alaik. Nabi sinten malih, Nabi Zakaria nggih sama. Ya Zakaria, inna nubasyyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Nabi Musa nggih sami, hanya dipanggil namanya saja, ya Musa alqi asok. Ya, Nabi Musa dipanggil namanya. Nabi Isa nggih sama. Idza qala Allah ya Isa ibn Maryam, hanya ya Isa, ya Ibrahim, ya Zakaria, ya Nuh, ya Adamu, ya Ibrahimu, semuanya dipanggil dengan namanya. Tapi Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad istimewa. Nabi Muhammad dipanggil dengan jabatannya, kedudukannya. Contohnya adalah ya ayyuhal muzzammil, ya ayyuhal muddaththir. Nggih napa mboten? Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, yaitu kaulanipun Gusti Allah. Terus kalau nyebut pakai domir, ya, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, demi umur panjenengan, la amruka. Terus malih wonten malih tenggene Al-Qur'an, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Juga ada lagi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Semuanya dipanggil dengan ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, mudaththir, abdihi. Kalau disebut namanya mesti itu disertai dengan kedudukannya. Contohnya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar wa ma Muhammadun illa rasul. Mesti disertai dengan kedudukannya. Ini memang nabi yang sangat istimewa.
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya termasuk jika kita senantiasa mengingat Nabi Muhammad, berarti kita mendapatkan kenikmatan yang sangat besar. Sampai Nabi Musa mawon pengen dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Riwayatipun kathah sanget. Nggih, ngantos Nabi Musa niku pengen dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Musa ngendika, "Faj'alni min ummatihi. Ya Rabbi basatta hadzal khaira li Ahmad wa ummati." Wahai Tuhanku, Engkau telah memberikan keluasan kebaikan untuk umatnya panjenengan, untuk umatnya panjenengan, untuk Nabi Muhammad dan juga umatnya. Faj'alni min ummati. Jadikanlah aku menjadi umatnya Nabi Muhammad. Niku Nabi Musa pengen dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, panjenengan sampun dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti jenengan hebat pun di jenengan kali Nabi Musa kalau dilihat dari Muhammadnya, berarti kan lebih hebat panjenengan dados umatnya Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Musa bukan umatnya Nabi Muhammad. Ngatos pengen sekali faj'alni min ummati. Kemudian Allah menjawab, qalallahu ya Musa inni istofaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Jadi Nabi Musa sudah disuruh untuk ini bersyukur, sudah bukan jatahe panjenengan ibarat pengoton, iku jatahe umatipun Kanjeng Nabi Muhammad, jenengan boten umatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi menjadi umatnya Nabi Muhammad saja menjadi sesuatu yang sangat membanggakan, nikmatun azimah jiddan. Sehingga kita semuanya ini karena jadi umatnya Nabi Muhammad serba gampang, serba mudah, serba nikmat, mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Di dunia mendapatkan kemuliaan, di akhirat juga mendapatkan kemuliaan. Masalah urusan-urusan ibadah niku gampil sangat dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu prinsipnya adalah memudahkan sesuatu yang sulit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, atau yassiru wala tu'assiru. Jadi senantiasa memudahkan sesuatu yang sulit. Ngantos wonten Zainab bintu Jahsyin, istrinipun Kanjeng Nabi Muhammad, menawi dalu-dalu niku wonten tali saking dalemipun menuju ke masjid, wonten tali nggih. Terus pada suatu saat Nabi Muhammad mengetahui tali tersebut, kemudian tanya kepada sahabat, "Iki taline sapa iki?" "Niki taline istrine panjenengan Kanjeng Nabi Muhammad, Zainab bintu Jahsyin." "Lah iki buat apa ini tali tersebut?" Kemudian dijawab oleh sahabat bahwasanya kullama fatarat ta'allaqat bihi. Kalau pas Zainab itu malas melaksanakan sholat tahajud, mungkin karena capek ataupun karena sakit ataupun karena ngantuk dan sebagainya, maka Zainab itu rambatan dengan tali tersebut menuju ke masjid supaya bisa melaksanakan sholat tahajud. Malah Kanjeng Nabi Muhammad memerintahkan kepada sahabat, sudah lepas ini talinya. Kalau misalnya memang malas ataupun memang capek, ya sudah tidur saja, kata Nabi Muhammad. Kalau memang capek tidur saja. Sudah ada penggantinya, sholat subuh berjamaah ataupun sholat isya berjamaah. Jika sholat subuh berjamaah sama dengan sholat malam seluruh malam. Jika sholat isya berjamaah sama dengan sholat malam separuh malam. Jadi mengikuti syariat Nabi Muhammad mudah, tidak sulit. Kalau syariat sebelum Nabi Muhammad, wah berat sekali. Kalau baju kena najis harus dipotong. Padahal baju niku merek napa? Merek Robin apa? Ingkang niku lho teng ngene mriku caket rel sepur niku napa? Napa? Robinson nggih. Wah, merek Robinson kula mboten ngertos. Kula mereknya pasar klewer terus marahi kan. Atau pasar beteng nggih. Ataupun merek-merek yang bagus. Itu kalaupun merek yang bagus kena najis harus dipotong. Jadi syariat Nabi Muhammad gampang. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, menjadi umatnya Nabi Muhammad, maka kita pun akan menjadi
umat yang digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat juga kita akan mendapatkan kemuliaan. Nanti yang paling pertama kali masuk surga umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Padahal umat paling keri dhewe tapi mlebu swarga dhisik dhewe. Umat paling kentun tetapi masuk surga lebih dahulu. Nanti umatnya Nabi Muhammad di alam mahsyar bercahaya bisa babil wudu wassalah, sebabnya mereka melaksanakan wudu akhirnya bercahaya wajahnya, dan mereka semuanya insya Allah akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad adalah nikmatun azimah. Kaping sekawan nikmat yang menurut Sayyidina Ali adalah yaitu wal afiyah, itu kesehatan. Kesehatan sempurna, kesehatan yang prima itu termasuk nikmat yang sangat luar biasa. Walaupun rumahnya megah, mobilnya mewah, istrinya wah, gitu. Tapi misalnya sakit, stroke, kenikmatan-kenikmatan itu tidak bisa dinikmati oleh orang yang memiliki segala-galanya. Makanya al-afiyah, nikmat sehat juga termasuk nikmat yang luar biasa. Yang kelima adalah yaitu nikmat wal ghina 'anin nas, yaitu tidak membutuhkan orang lain. Tidak membutuhkan orang lain. Maksudnya merasa cukup, tidak tamak terhadap orang lain. Kalau orang yang dirinya merasa cukup, tidak ingin diberi oleh orang lain, itu dia memiliki hati yang bahagia dan kaya raya. Menawi kagungan manah, kadang-kadang wah nek dikei pengen dikei wong liya niku kadang-kadang mboten bahagia. Makanya jika kita memiliki hati yang merasa cukup terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita termasuk orang yang mendapatkan kenikmatan. Yang terakhir adalah yaitu wasitru, yaitu ditutupi aib kita tidak kelihatan oleh orang lain. Jika aib kita itu kelihatan oleh orang lain, kita akan malu. Kita akan pergi kemana-mana niku akan malu. Isin, arep ning masjid isin, arep ning pasar nggih isin, ajeng tumbas napa-napa isin. Sebabnya apa? Aib kita kelihatan. Nah, zaman sadereng Kanjeng Nabi Muhammad menawi berbuat salah niku ditulis teng ngene lawangipun. Ditulis si fulan telah berzina, si fulan telah mencuri, si fulan telah merampok, ditulis di pintu rumahnya. Tetapi umatnya Nabi Muhammad tidak. Bahkan kita disuruh jangan sampai melihat keburukan orang lain, melihatnya kebaikan orang lain. Sehingga kita walaupun banyak dosa, banyak kesalahan, tapi seakan-akan kita tidak punya kesalahan sama sekali, karena ditutupi aibnya oleh orang lain. Makanya kita semuanya bersyukur telah mendapatkan kenikmatan yang banyak sekali, dan hari ini kita telah mendapatkan kenikmatan yaitu nikmatul Islam, yaitu kemudian nikmatul Quran wa nikmatu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga nikmatul afiyah, nikmat sehat wal afiyah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan pada majlis pada malam hari ini. Mudah-mudahan sekap sematan mugi-mugi saged manfaat lan masahan pangampunan menawi wonten kelepatan lan kelendak-kelenipun wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin. Al-hadi ila tariqin millah. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa bijah isrif anna kulla maradin wa alamin wa waja'in wa illah birahmatikal wasi'ah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa alhimna rusyda. Allahumma habibna ilal Qur'an wa habibil Qur'ana ilaina. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba habibika sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al istima'ana hadza istima'an mubarakan ma'suma wa tafarraquna ba'da dzalika tafarraqan marhuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, jika dipengatan paripurna mangga majelis khataman semaan Al-Quran saha pengetan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing Masjid Rayu dalem menika pisan malih saking pengurus Yayasan Masjid Rayu ngaturaken agung panuwun manggah karawan panjenengan saha nyuwun papunten mbok pilih anggenipun nampi rawuh panjenengan ngelenggahaken lancos pakurmatan pasugatan wonten kirangipun saking pengurus Yayasan Masjid Rayu lan segenap panitia nyuwun agung papunten. Monggo majelis dalem akhiri kan dibosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.